bisa langsung dari kata kemarin pas manggil. Seperti apa yang menurut Anda paling efektif dalam konteks pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Apakah dalam bentuk tersebut sudah diterapkan di Desa Cipaku? Ya, untuk bentuk partisipasi masyarakat di Desa Cipaku sebetulnya beberapa kali pemerintahan desa bekerja sama dengan Karang ya, kita mengadakan sosialisasi. Waktu itu juga pernah kita mengundang ya dari Pemdes, kalau tidak salah dari Unsud, kemudian dari pecinta lingkungan di balai desa mengadakan sosialisasi tentang pentingnya sumber-sumber air khususnya di wilayah Desa Cipaku, karena sumber air di wilayah Desa Cipaku ini digunakan ya atau dimanfaatkan di beberapa desa juga seperti itu. Berarti sudah diterapkan? Ya, untuk menurut kami sudah diterapkan. Menurut Anda, apa saja hambatan paling signifikan menghalangi partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber air di Desa Cipaku? Ya, kalau menurut kami untuk hambatannya yang pertama tentunya adalah kesadaran masyarakat. Yang pertama kesadaran masyarakat, yang kedua adalah komitmen dari program-program di pemerintah desa untuk keberlanjutan dari program-program yang sudah dilaksanakan. Kalau menurut kami yang paling utama untuk saat ini adalah kesadaran masyarakat, karena ini juga kemarin kita temukan ketika kita melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air pas kita kerjasama dengan PPA Gasda itu ada satu wilayah yang di situ sebagian besar masyarakatnya dalam tanda kutip menolak. Alasan mereka itu karena nanti ditakutkan ketika pohon itu besar bisa mengganggu tanaman pertanian seperti itu. Itu kan termasuk karena masyarakat mungkin belum paham. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau lembaga pengelolaan air dalam memfasilitasi atau justru menghambat partisipasi masyarakat? Kalau menurut kami dari pemerintahan desa ya, lembaga desa dari BPD, kemudian di Cipaku juga ada beberapa kelompok pengelolaan air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Cipaku ini sudah cukup bagus. Dan menurut kami itu tadi poin paling penting. Yang pertama adalah komitmen dari masyarakat dan pengelolanya. Menurut kami untuk sampai saat ini dari pemerintah desa beserta dengan lembaga-lembaga desa yang lain dan khususnya untuk kelompok pengelolaan air bersih di wilayah desa Cipaku ini sudah cukup baik dan menurut kami sudah cukup konsisten. Ini terbukti dari beberapa kali kami di Karang Taruna ya sebagai perwakilan dari teman-teman pemuda, beberapa kali kita mengikuti kegiatan pertemuan kaitannya dengan sosialisasi, kemudian aksi nyata untuk pemeliharaan sumber-sumber air di wilayah desa Cipaku ini. Beberapa akhir atau beberapa bulan ini di tahun ini juga kita sudah ada dua kali kegiatan aksi nyata. Yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua kemarin yang penanaman pohon di sumber-sumber air di wilayah desa Cipaku. Apakah ada ketimpangan partisipasi di antara kelompok masyarakat tertentu, misalnya usia, gender, status sosial? Ya, kalau menurut kami ketimpangan mungkin ada ya, cuma untuk saat ini karena untuk pemerintahan desa sendiri biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan lingkungan itu yang pertama pasti melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Ini pasti dilibatkan, kemudian tokoh dari pemuda ya khususnya dari Karang Taruna, kemudian pemerintahan desa juga mengundang beberapa aktivis lingkungan. Jadi artinya menurut kami ketimpangan ini sudah diantisipasi oleh pemerintah desa beserta dengan para tokoh masyarakatnya. Dan tentunya menurut kami untuk saat ini pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat secara utuh dari unsur pemudanya,
kemudian tokoh masyarakatnya, kemudian dari RT ini biasanya juga ketika ada kegiatan misalkan kemarin di pas pengamanan itu kan kita di beberapa tempat ya, pasti untuk RT dan tokoh masyarakat setempat itu dilibatkan pada kegiatan tersebut. Nah, mungkin harapan dari pemerintahan desa juga menumbuhkan kesadaran dari mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, terutama sumber air bersihnya seperti itu. Kemudian terkait capaian, dampak, dan standar keberlanjutan. Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah ada dampak positif nyata pada kondisi sumber air atau lingkungan di Desa Cipaku sebagai hasil dari partisipasi masyarakat? Ya, dari hasil partisipasi masyarakat yang kemarin kita sempat bahas nih, artinya dampak positifnya cukup banyak. Yang pertama, paling tidak menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya bagaimana cara menjaga sumber air bersih khususnya di wilayah Desa Cipaku dan bagaimana memanfaatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, artinya kelompok-kelompok pengelolaan air bersih juga berusaha, mungkin mereka berusaha untuk melakukan kegiatan secara maksimal. Artinya sumber-sumber air yang ada di Cipaku ini juga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Cipaku dan masyarakat sekitarnya, karena dalam diri mereka tumbuh kesadaran tentang tidak hanya ketika pengelolaan air kan sebetulnya yang diharapkan tidak hanya keuntungan semata atau profit, orientasinya bukan profit semata, tapi bagaimana cara menjaga keberlangsungan, kemudian menjaga sumber air di wilayah Desa Cipaku pada khususnya ini bisa tetap terjaga kelestariannya seperti itu. Apakah ada dampak negatif yang terabaikan atau tidak sepenuhnya diatasi dalam pengelolaan sumber air di Cipaku meskipun ada partisipasi? Ya, kalau dampak negatif menurut kami untuk sampai saat ini alhamdulillah di wilayah Desa Cipaku, kalau menurut pendapat kami tidak ada, karena beberapa tahun ini kemarin kita menghadapi ketika musim kemarau tentang ketercukupan air bersih, kemudian irigasi untuk pertanian juga kita masih cukup, dan alhamdulillah juga ketika musim kemarau kemarin yang agak panjang itu dari beberapa desa juga mengambil air di sumber-sumber di wilayah Desa Cipaku untuk dimanfaatkan di sana. Artinya untuk pengelolaan air yang sudah dilaksanakan di wilayah Desa Cipaku, insya Allah tidak ada dampak negatifnya, karena kemarin ketika kita mengikuti kegiatan sosialisasi di kantor desa itu kan juga ada ketika mau ada pembesaran volume pipa yang di Bata Putih itu, yang di Telaga itu kan sebelumnya dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang kebutuhan air di wilayah Desa Cipaku. Kemudian ketika diambil untuk pipa tersebut diambil untuk wilayah desa lain, itu berdampak atau tidak untuk kebutuhan air di wilayah Desa Cipaku itu sendiri. Dan alhamdulillah berdasarkan hal yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh mereka itu, ketika diambil untuk masyarakat di sekitar di luar Desa Cipaku pun untuk kebutuhan air Cipaku sendiri itu masih bisa terpenuhi. Bagaimana Bapak melihat komitmen Desa Cipaku terhadap prinsip-prinsip pengelolaan air, ramah lingkungan, dan konservasi? Ya, kalau menurut kami untuk prinsip-prinsip komitmen yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Cipaku sudah cukup baik, terbukti atau indikatornya tadi yang sudah kami ceritakan di awal. Pemerintahan Desa Cipaku ini melibatkan beberapa lembaga, tentunya lembaga yang berwenang, kemudian para pecinta alam, kemudian kegiatan-kegiatan yang seperti sarasehan, kemudian kemarin kita juga ketika dengan BPA itu membahas tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita yang mudah tentang menjaga kelestarian alam tadi, misalkan dengan menanam pohon-pohon di sekitar lingkungan, kemudian dengan tidak membuang sampah pada sumber-sumber air, bahkan di sungai-sungai di wilayah Desa Cipaku, kemudian beberapa program-program yang sudah atau sedang diprogramkan oleh pemerintahan Desa Cipaku bersama dengan kami di Karang Taruna tentang
pelestarian lingkungan juga di tahun ini ada beberapa kegiatan, dan kemarin yang sudah kita laksanakan kemarin dengan BPA Gasda, kemudian di teman-teman Karang Taruna sendiri ya juga kita beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan, contohnya salah satunya kemarin juga bersih kali itu juga kita lakukan. Artinya dari pemerintahan desa itu sendiri menurut kami untuk beberapa tahun ini cukup komit dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tinggal PR-nya nanti bagaimana cara pemerintahan desa ini bisa menumbuhkan kesadaran di masyarakat secara umum. Apakah ada standar atau indikator yang Bapak gunakan untuk mengukur keberlanjutan suatu program pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat? Bagaimana Desa Cipaku memenuhi standar tersebut? Ya, kalau menurut pendapat saya kaitannya dengan hal tersebut untuk saat ini, yang pertama untuk pengelola air di Desa Cipaku itu kan ditunjuk atau ditentukan berdasarkan musyawarah. Ini musyawarah di Desa Cipaku yang di situ ada beberapa unsur ya, pemerintahan desa, kemudian ada BPD, LKMD dan lain sebagainya. Sehingga harapannya pengelolaan air yang dilaksanakan di Desa Cipaku ini efektif, yang pertama. Kemudian yang kedua tentang komitmen bagaimana menjaga sumber air itu tetap lestari, ini tetap lestari. Kemudian yang berikutnya tentang apa tadi katanya dengan partisipasi. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat itu tadi melibatkan tentunya melibatkan tokoh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga desa, kemudian dikembalikan kembali ke masyarakat. Artinya mereka juga tidak dibebankan. Artinya biaya yang ditentukan ke masyarakat ini juga berdasarkan kesepakatan. Artinya masyarakat bisa menikmati air bersih yang ada di Desa Cipaku dengan dibantu oleh pengelola tadi, tapi juga mereka tidak merasa keberatan, justru mereka merasa terbantu dan ikut menjaga kelestarian air bersih. Artinya mereka juga sebagai orang Cipaku sendiri bisa ikut mengambil manfaatnya. Kalau sebelum ada kelompok-kelompok pengelolaan air di Desa Cipaku kan malah justru masyarakat di luar Desa Cipaku yang sudah menikmati airnya melalui PDAM itu kan ke luar Desa Cipaku ya. Kalau untuk saat ini sudah ada beberapa kelompok, mungkin dari teman-teman mungkin bisa. Mas Farid kemarin sudah ketemu, sudah ya, itu kan salah satu kelompoknya seperti itu untuk yang dimanfaatkan di dusun Dua Bata Putih ya, di RWA. Kemudian di wilayah timur juga ada, di wilayah barat ya kalau tidak salah yang ini yang dari Gumelar yang Gumelar kan ada juga itu. Artinya sudah ada beberapa kelompok dan menurut kami untuk pemanfaatannya sudah cukup bagus. Tinggal komitmennya tadi, mudah-mudahan pemerintah desa bisa komit dan bisa menggandeng dan bisa menumbuhkan atau menggalakkan partisipasi masyarakat tadi yang dimaksud. Kemudian pertanyaan terkait rekomendasi dan apa rekomendasi strategis yang dapat Bapak berikan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan di Desa Cipaku? Ya, yang pertama tentunya menggandeng atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Yang kedua dengan teman-teman pemuda, para pecinta alam, sehingga harapannya tidak hanya orang-orang itu saja yang terlibat dalam partisipasi masyarakat yang dimaksud. Artinya teman-teman pemuda, remaja, anak-anak juga dari kecil sudah tumbuh kesadaran tentang bagaimana cara menjaga kelestarian air keterjagaan sumber air di wilayah Desa Cipaku itu sendiri. Mungkin bisa dengan melalui kelompok-kelompok masyarakat, itu pengajian, kemudian kumpulan RT. Pada kegiatan-kegiatan tersebut pemerintahan desa nantinya bisa ikut andil menyampaikan atau mensosialisasikan tentang hal-hal yang dimaksud tadi. Menurut kami untuk saat ini sudah cukup bagus, tinggal bagaimana melakukan aksi nyata yang lebih baik lagi atau ditingkatkan ke masyarakat secara umum seperti itu.
Menurut Bapak, inovasi atau pendekatan baru apa yang bisa diterapkan di Desa Cipaku untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan sumber air? Kalau menurut kami pendekatan yang bisa dilakukan pendekatan kemasyarakatan nih, berbasis masyarakat tadi yang tadi kami ceritakan, mungkin dari pemerintah desa melalui para lembaganya bisa ikut andil menyampaikan, mensosialisasikan kepada mereka melalui kelompok pengajian, kemudian kumpulan RT dan kelompok-kelompok yang lain dalam menjaga kelestarian air tadi yang dimaksud. Sehingga dengan cara kita mensosialisasikan ke mereka akan tumbuh kesadaran tadi yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya tadi dengan melibatkan unsur-unsur lain, mungkin dari unsur-unsur tokoh masyarakat, kemudian para pelajar, ya, atau para pecinta-pecinta alam, kemudian para pelaku apa namanya ya, pelaku-pelaku yang peduli terhadap lingkungan, ya, itu bisa dilibatkan menurut kami. Untuk saat ini yang paling efektif itu, karena yang paling penting adalah bagaimana eh, masyarakat secara umum khususnya yang di wilayah Desa Cipaku di lingkungan sumber air itu punya kesadaran, ya, punya kesadaran untuk menjaga kelestarian air tersebut. Seperti itu. Terima kasih atas waktu dan jawabannya.